Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode ke-60. Kapten Hohendorp meminta bantuan dari kumpeni di Semarang. Perjalanan sang raja sudah sampai di batas kota. Lalu datang Ki Wirorejo dan Noyo Manggolo yang lari dari medan perang. Sesampai di hadapan sang raja, Ki Wirorejo sungkem kepada sang raja. Sang raja kemudian memeriksa Ki Wirorejo dan bertanya apa yang terjadi. Ki Wirorejo berkata, Abdi Paduka Paman Adipati Surodiningrat kalah dalam perang dan berpisah dengan hamba. Karena sangat tergesa-gesa, sekarang keberadaannya tidak hamba ketahui. Hamba juga tidak tahu apakah masih hidup atau sudah mati. Sang raja berkata, apa yang terjadi sudah kehendak Tuhan. Lebih baik kalau sudah reda kita pikirkan. Ayo sekarang kita berangkat mengamankan diri dahulu. Saat itu sudah menjelang malam, hampir terbit rembulan, tetapi masih gelap. Sang raja berangkat dengan bergegas. Ketika matahari hampir terbit, sang raja sudah sampai di Brangkal. Rombongan sang raja kemudian berhenti sebentar untuk istirahat. Tak lama kemudian segera melanjutkan perjalanan. Ketika matahari tergelincir, mereka sampai di Mamenang. Rombongan sang raja bertemu dengan Raden Surodiningrat, Surodirjo, dan Surodedoho. Mereka semua sungkem kepada sang raja seraya meneteskan air mata. Raden Adipati Surodiningrat menyerahkan hidup mati karena kalah perang melawan pasukan Kartosuro. Berkata sang Adipati, sungguh hamba tak mengira bisa bertemu Paduka lagi. Juga hamba tak mengira akan kalah perang melawan prajurit Cina. Sebab pasukan hamba sampai kalah karena si Sutowijoyo alias si Gandor yang menjadi sayap kiri lari duluan dan membuat seluruh pasukan panik. Prajurit hamba menjadi bubar berlarian dan tak terkontrol. Bukan hamba yang mengawali lari dari medan perang. Hamba terpaksa mundur karena kehabisan prajurit. Semua ikut lari bersama prajurit Sutowijoyo. Sang raja berkata, sudahlah paman, tidak perlu dibahas lagi. Sudah terjadi mau diapakan. Asalkan masih banyak yang selamat prajuritmu, kelak bisa ditata lagi kalau sudah sampai di rumah. Ayo sekarang kita mencari selamat dulu. Sang raja dan rombongan berangkat dari Mamenang diiringi Adipati Surodiningrat dan beberapa punggawa menuju Ponorogo. Perjalanan mereka dipercepat agar segera sampai. Pada saat tengah malam mereka sudah masuk kota Ponorogo. Sementara itu pasukan Cina dan Kartosuro menggelar barisan di Tanduran di wilayah Kaduang. Raden Mloyokusumo tercium gelagat berpihak kepada sang raja yang sekarang berada di Ponorogo. Orang Cina sangat khawatir, lalu mengirim utusan untuk memberitahukan perihal ulah Raden Mloyokusumo kepada Kapitan Sapanjang dan Kapitan Singseh. Kedua kapitan lalu mengirim prajurit Cina sejumlah 100 orang secara diam-diam. Secara lahir tugas mereka membantu pasukan Cina yang berada di Kaduang. Namun mereka sebenarnya akan menangkap Raden Mloyokusumo. Sesampai di Kaduang, 100 prajurit Cina menemui Sujonopuro. Mereka berbisik bahwa kedatangannya untuk menangkap Mloyokusumo. Sujonopuro tahu bahwa Mloyokusumo mendua, namun dia berusaha menutupinya. Orang Cina percaya dan mengurungkan tujuan semula. Mereka melaksanakan tugas lain, membantu pasukan di Kaduang memukul Ponorogo. Di lain pihak, sang raja sudah 2 hari berada di Ponorogo. Sang raja menggelar pertemuan dengan para punggawa. Adipati Surodiningrat, Adipati Wirorejo, Kapten Hohendorp, dan para serdadu kumpeni sudah hadir. Yang menjadi masalah adalah prajurit Ponorogo habis. Ketika sang raja tiba, kota Ponorogo terlihat sepi. Para prajurit yang lari belum terkumpul lagi. Kapten Hohendorp dan para stafnya telah bersepakat dengan rencana mereka sendiri. Kapten Hohendorp berkata, Paduka, kalau seperti ini akan tanpa hasil perjalanan kita. Kalau Paduka berkenan, lebih baik Paduka izinkan saya kembali ke Semarang.
Saya dan teman-teman company akan melalui Surabaya. Kalau saya berhasil selamat sampai di Semarang, saya akan minta bantuan pasukan company untuk menyerang musuh dari belakang. Saya akan serang juga musuh yang berada di Grobogan, Bicak, dan Tanjung, juga yang berada di Ungaran. Lalu setelah mereka selesai, akan saya serang Kartosuro. Sang Raja meminta pertimbangan Surodiningrat dan Wirorejo. Bagaimana pendapat kalian terhadap usulan Kapten? Adipati Surodiningrat dan Wirorejo sepakat. Kami berdua sepakat jika memang company bersungguh-sungguh. Paduka izinkan Kapten ke Semarang dengan membawa mandat dari Paduka. Para serdadu company kemudian menyatakan ikrar kesetiaan kepada Sang Raja, bahwa mereka sungguh-sungguh mengabdi kepada Sang Raja. Seperti ini pernyataan Hohendorp mewakili para company. Kami bersungguh-sungguh mengabdi kepada Sang Raja, walau kami harus hancur karenanya. Namun Paduka, bila Paduka masih diperkenankan Allah menjadi Raja, kami akan selamat sampai di Semarang. Semoga kita segera bertemu kembali. Saya berharap kita bisa bertemu di Boyolali. Paduka dari Grompol, kita serang bersama orang Cina di Kartosuro. Sang Raja berkata, aku ucapkan terima kasih atas ikrar kesetiaanmu. Sang Raja lalu memberi Kapten Hohendorp sebuah pedang bernama Condo Birowo dan sebuah sapu tangan. Juga kepada juru tulis dan letnan diberikan sebuah pedang bersarung emas. Semula pedang itu dibawa oleh Bongso Toko dan Bongso Potro. Kapten dan rombongannya segera berangkat. Sang Raja juga menyertakan Punggawa Jawa, Onggodirjo dari Surabaya, Ki Sindupati dan Ki Nolodrio. Kedua rombongan sudah diberi bekal masing-masing 8 rial. Hohendorp dan kawan-kawan segera berangkat. Sepeninggal Hohendorp, Sang Raja lalu berembuk dengan Adipati Surodiningrat dan Adipati Wirorejo. Bagaimana langkah selanjutnya? Adipati Surodiningrat berkata, karena para prajurit Ponorogo belum terkumpul semua, sangat berbahaya kalau sampai musuh datang. Sebaiknya Paduka untuk sementara mengungsi ke gunung, agar lebih tenang dan aman. Sementara saya akan mengumpulkan prajurit dahulu. Sang Raja menuruti saran Ki Adipati Surodiningrat. Sang Raja juga mengirim Ki Rojonidi ke Pasuruan untuk meminta bantuan kepada Bupati Wironagoro alias Ibrahim, putra mendiang Untung Suropati. Sang Raja kemudian bermarkas di Gunung Sawu.